Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah mini seri terbaru nih yang berjudul Midnight Mass. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69, yakni yang pertama ada Mbak Fani. Apa kabar Mbak Fani? Baik, Mas Setiawan. Terima kasih udah diundang lagi. Gimana, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, yang kedua ini ada Mbak Kla. Apa kabarnya Mbak Kla? Baik, Baik apa kabar ya. semua? Baik juga ya. Sehat-sehat nih. Wah, ini kali ini nih cewek-cewek lagi nih saya diapit nih. Nah, sekarang nih kan ada film terbaru miniseri nih di Netflix nih karya si Mike Flanagan ya. Judulnya Midnight Mass nih. Kalian gimana nih setelah nonton film ini atau sebelum saya ngomong setelah nonton film ini, kalian ini sebenarnya ini ada ekspektasi apa sebelum menonton film ini? Dari Mbak Kla dulu deh. Sebenarnya nggak, karena kan penasaran masuk top 10 Netflix, biasa nonton film-film yang top 10 gitu, kok ada apa sih, kayak posternya menarik, terus gitu baca ulasan orang-orang katanya bagus gitu, jadi tapi nggak tahu tentang apa, masih benar-benar nggak ngeharapin apa-apa, cuma nonton tanpa tahu sinopsis, sengaja nggak baca sih, emang biasa kayak gitu biar surprise kan. Makanya pas nonton ini apa gitu, masih nggak tahu sampai episode 3 tuh nggak tahu tentang apa, bingung soalnya gitu, dari drama tahu-tahu jadi horor, terus apa sih gitu. Padahal nontonnya macam-macam gitu, episode 1 kan bosen, 2 cuman endingnya bikin penasaran, pengen lanjut terus sih gitu. Oke. Jadi emang nggak tahu menau ya. Bukan karena dari apa sutradaranya si Mike Flanagan ya, bukan ya? Bukan sih, Bukan. Jadi nggak benar-benar ngecek juga waktu itu, nggak ngecek saudara siapa, cuma benar-benar lagi random nonton gitu aja, nonton gitu. Oke, jadi karena random nonton ngelihat ada top 10. Ternyata top 10 ini pengaruh juga ya secara psikologis ya. Pengaruh ya. Padahal itu Buat nggak bahan tahu. referensi. Nggak tahu tuh top 10-an apa top 10 beneran tuh ya. Top 10 bayar. Wah, itu bukan saya ngomong loh Mbak Fa. Bukan saya ngomong ya, ini Mbak Fa. Enggak. Tolong akun saya jangan disuspend Netflix, please. I was just kidding. Nah, kalau Mbak Fani sendiri gimana Mbak Fani? Kenapa nih kok bisa nonton ini? Sebenarnya sih kayak itu sama sih seperti Mbak Clara. Jadi ada posternya Midnight Mass ini kan suka warawiri ya di lini masa, terus kayak keren gitu. Abis itu pas kelihat ada yang berhubungan, pikiran saya sih ini tadinya ada kayak semacam exorcism gitu-gitulah ya gitu. Soalnya ada gambar pendetanya kan. Terus abis itu ya research dulu nih, oh karya Mike Flanagan, waduh sebentar ya, soalnya beberapa karya Mike Flanagan sebelumnya saya hindarin gitu, aku hindarin yang kayak pokoknya The Haunting inilah dengan Haunting segala of jump House scare. Hill, Hell House gitu. Iya, pokoknya yang House Hill sama yang Bly Manor itu dulunya aku hindarin sih gitu. Jadi kayak, tapi pas aku lihat beberapa review dari orang-orang yang bilang bahwa ini bukan film hantu, oh baiklah. Soalnya aku dicemen banget. Jadi kalau misalnya untuk urusan hantu dan makhluk astral gitu-gitu, aku sangat menghindari gitu. Aku nggak mau kebawa mimpi buruk kan. Jadi aku hampir tidak pernah nonton film horor kalau tidak dijebak sama orang. Jadi, nah, berhubung karena si Mike Flanagan ini premisnya yang Midnight Mass ini ternyata tidak ada hubungannya sama hantu, ya udah aku coba menonton ya. Sama seperti Mbak Kla juga, episode 1 dan episode 2 ini kenapa ya Allah pace lambat sekali, Tuhan capek banget gitu. Tapi kata orang-orang, bertahanlah Mbak Fani sampai episode keempat. Baiklah, saya bertahan. Belum sampai episode 4, ada episode 3 itu yang tiba-tiba langsung membuat saya berteriak dengan jump scare cuma muncul satu kali itu, tapi wow, oke. Nah, terus akhirnya lanjut episode keempat, oke, ini serial harus saya selesaikan karena ternyata indah sekali pesan di baliknya. Ternyata ini pengalaman, bukan hanya pengalaman saya aja nih ternyata ya, di mana yang waktu itu saya pernah ngomong ke Mbak Fani, ini aduh ampun nih episode 1 dan 2 itu memang butuh perjuangan untuk menontonnya ya. Kita bingung nih, aduh nih kok kayak lambat istilahnya, nih apa nih? Ya mungkin Sabar. harus sabar Harus kali ya. sabar banget bener. Mungkin
kayak sesuai dengan judulnya kali, yang book one kan Genesis, jadi istilahnya proses awalnya dia istilahnya pembentukan Bentuk kejadian ya. segala macam itu memang mungkin menurut saya itu melambangkan kayak dari tiap judulnya itu melambangkan chapter tersebut sih. Dan memang sih Cakep ya. cakep. Siapanya nih? Filmnya maksudnya. Itu filmnya dulu. Itu nanti akan kita bahas cakep yang lainnya. Pasti si sheriffnya nih. Tiba-tiba Mbak Fani. Iya, kan kita bahasnya di clickbait kan. Muncul lagi nih dengan karakter yang sama. Oh, sama ya, di clickbait dia juga yang jadi Enggak, beda. Beda, cuma tetap sama-sama tipenya. Detektif. Easy on the eye lah ya. Detektif yang sampai akhir tetap rajin sholat. Wah. Iya. Imam idaman ya. Suami idaman. Tapi benar sih Dawati, ini memang ternyata itu episode pertama, episode kedua ini kita harus benar-benar pertahanin diri, karena memang tipenya itu tipe banyak ngomong, dan istilahnya kadang-kadang itu long take ya, dalam arti di mana para karakter itu ngomongin banyak segala macam. Nah, setelah menonton gimana nih experience kalian nih setelah menonton 1, 2, 3 dikejutkan, terus 4 makin naik sampai ke 7. Nah, dari Mbak Fani gimana Mbak Fani? Menerka gak nih bakalan kayak gini? Gimana ya, nggak menerka sih, cuma kayak oke, setelah episode 3 itu sih semacam semakin yakin bahwa alhamdulillah ya ini bukan setan. Jadi maksudnya kayak apa sih namanya, center of the attention, centernya sih yang tidak sesuai ekspektasi aku adalah center of the story gitu kan. Betul. Kita kira Riley Flynn kan yang jadi heroes-nya gitu, yang jadi tokoh utamanya, ternyata kita semua salah duga. Nah, saya nggak tahu apakah memang gaya Mike Flanagan itu seperti itu ya, di film-film sebelumnya, karena kan saya nggak ngikutin, saya nggak berani. Jadi kayak semacam apa ya, pembelokan karakterisasi, tapi tidak mengurangi esensi dari cerita tersebut atau tidak mengurangi kekuatan dari karakter masing-masing yang ada dalam karyanya gitu. Tapi itu sih salah satu ekspektasi saya yang wow, oke gitu, cukup surprise. Terus kemudian ya itu tadi gitu, yang tadinya kita nyapa sih, Allah ngantuk banget ya, buset dah saya. Terus episode 4, 5, 6, 17 nggak bisa merem. Wow, ini apa? Wah, gitu-gitu deh pokoknya ekspresinya. Gimana Mbak Kla? Setuju gak Mbak Kla? Iya benar, sebenarnya sama sih, nggak suka film hantu, menghindari banget film hantu. Terus gitu episode 1 tuh sempat berhenti nonton setengah, lanjut besoknya lagi. Terus tapi endingnya tuh bikin penasaran, karena apa sih ini tuh gitu, penasaran sama series itu tentang apa gitu. Karena nggak jelas. Episode 2 juga sama, setengah di pause, besoknya lagi nonton. Pas episode 3 nggak berhenti sampai malam, sampai jam 2 pagi habis. Saking serunya. Maraton ya? Ya, langsung maraton, karena benar-benar nggak nyangka gitu, ternyata kok tentang kayak gini gitu. Kirain cuma tentang nyeritain tentang apa, kayak cult gitu, kayak Lia Eden, kayak perkumpulan agama yang sesat gitu, yang fanatik kan, bakal tentang kayak gitu. Tapi kok ada mulai paling kaget tuh lagi pas adegan siapa sheriffnya berdua sama anaknya di kamar, lagi serius ya. Aku sampai teriak juga, cuma gitu doang gitu. Jadi si Mike Flanagan tuh pinter banget nyisipin horor di tengah-tengah drama. Itu benar pinter banget. Itu benar-benar jump scare-nya dapet banget, kagetnya setengah mati. Padahal cuma muka doang gitu. Padahal mukanya nggak serem ya? Enggak, cuma sampai teriak karena kan lagi fokus sama dialognya bagus. Iya, benar-benar. Kurang ajar sih emang. Aduh, iya sih. Tapi benar. Iya benar sih, film ini sih sebenarnya ini benar-benar mencampur adukan dari istilahnya drama, dari istilahnya terus drama keluarga, drama istilahnya antara percintaan juga, istilahnya terus ayah anak, terus habis itu belum lagi horornya, terus horornya itu bukan horor yang setan-setan muncul makhluk apa, maksudnya istilahnya setan arwah-arwah apa sih, tapi horornya itu mungkin kayak suasana dan istilahnya horornya justru ditimbulkan itu ya. ambience-nya, dan
lebih ditimbulkan oleh manusianya sih ya sebenarnya kalau menurut saya. Betul. Bukan dari horor dari istilahnya ternyata itu makhluk itunya tuh, bukan tuh. Kalau menurut saya justru ini kehororan ini tipe yang dimunculkan oleh para pengikut-pengikutnya ini nih, kultusnya ini istilahnya. Betul. Ini sangat, kalau menurut saya sangat membuktikan pepatah homo homini lupus ya gitu. Manusia adalah sesuatu yang paling berbahaya bagi sesamanya. Ya gitu, jadi apalagi kalau misalnya udah mengatasnamakan agama C, langsung kita masuk ya dalam situasi seperti ini ya Mbak Kla ya. Dan yang bikin ngeri adalah situasi di Midnight Mass itu kan terjadi ya di dunia nyata banget gitu, di mana banyak orang-orang yang seperti di negara kita sendiri kita lagi ngerasain hal itu gitu. Orang-orang mulai agama jadi racun lama-lama gitu. Gitu, maksudnya kayak kan ada tuh ini pasti Mbak Kla juga ingin bersorak ya ketika salah satu tokoh bernama Befkin ini nasibnya seperti apa di episode 7 kayak aku sampai bikin top 3 antagonis, dia tuh udah masuk juara dua top antagonis juara kedua. Pertamanya kan siapa? Yang di Harry Potter itu Umbridge itu pertama, kedua si Bev ini pas kita membenci tokoh yang tulang benar-benar benci banget. Aduh. Wah, ini kalau wanita udah membenci nih kayaknya sampai ke tulang-tulang nih. Saya dengerin aja deh. Bukan masalah itu ya, cuma lucunya adalah Umbridge sama Befkin nih tipenya sama kan yang Mbak Kla gitu. Orang-orang yang merasa holier than others. Orang-orang yang merasa paling benar dibanding yang lainnya, terus kemudian mereka ngerasa kayak punya hak untuk mempersekusi atau mengintimidasi gitu dengan yaitu again mengatasnamakan kepercayaan yang mereka bawa. Wah, itu sih udah paling bahaya. Betul. Apalagi ini kalau di sini ini kayak kita tahu ini memakai ayat-ayat yang bakla ya dalam arti, dan itu benar-benar kayak itu bikin tambah emosi. Kalau dia udah nyerocos ayat tuh bikin tebal banget. Pengen disumpel gitu mulutnya ya. Tapi ya ternyata itu kejadian di mana-mana dalam arti dari zaman dulu menurut saya itu dari zaman-zaman istilahnya ya zaman-zaman dulu lah perang salib apa segala macam itu kan agama itu selalu menjadi permasalahan tuh, baik itu mulai dari ya macam-macam agama lah, saya nggak berani ngomong, tapi ada di mana masa-masa kegelapan yang mencoreng istilahnya agama yang di dunia ini, dan istilahnya mereka itu dengan pintar itu menggunakan ya tadi itu ayat-ayat yang dianggap suci, dan akhirnya itu mereka yang istilahnya yang terpengaruh pasti istilahnya nurut dalam arti membenarkan tindakan salah mereka dengan ayat-ayat yang mereka terjemah secara harafiah banget terjemahin ayatnya. Jadi pembela, jadi buat tameng dosa mereka gitu. Nah, Mbak Kla ngeliat itu gimana tuh perasaannya? Saya sebagai Kristiani gitu ya, sebenarnya khotbah pastornya bagus-bagus lah sebenarnya, banyak yang jelek gitu, banyak yang kena gitu. Padahal walaupun cuma sedikit gitu ya, dan ya gitu ternyata kalau kita baca Alkitab gitu ya, baca kitab suci tanpa cuman benar-benar harfiah jadinya kayak gitu ngambil satu ayat jadi ngerasa, karena dia ngerasa paling deket sama Tuhan, dia ngerasa spesial gitu, akhirnya dia punya hak buat ngehakimi orang lain, anggap orang lain berdosa sih. Itu sih benar-benar udah punya golden tiket menuju surga ya Mbak. Iya. Betul sih, dan itu dalam arti apalagi dengan disampaikan oleh orang yang karismatik ya dalam arti, dan itu yang makin berbahaya tuh. Gimana Mbak Fani? Kayak nahnya udah itu ngomong. Salah satu soalnya itu salah satu highlight dalam Midnight Mass sih, performa dari Hamish Linklater sebagai Father Paul gitu, yang menurut saya sangat convincing, sama seperti Mbak Kla. Mungkin kalau misalnya ada pemuka agama dengan gaya seperti Father Paul, ya saya mungkin akan masuk dalam kultusnya gitu, karena dia sangat meyakinkan. Sampai adegan itu yang dia ketemu sama Jokoli, dadah. Wah, udah mulai aneh nih gitu. Tapi dari yang tadi mulai aneh kita apaan sih gitu, episode 6 dan episode 7 membuat kita jadi merasa simpati lagi gitu. Ini pintarnya Mike Flanagan sih, kita dibawa naik turun gitu. Mungkin yang konsisten adalah rasa simpati kita sama Erin Green kali ya. Betul. Yang konsisten sih rasa benci sama si Bev sih dari awal sampai akhir. Tetap. Oh ya, itu konsisten masih juga sisa ya, masih sisa karena udah nggak terlupakan sih. Nah tadi itu saya
yang menarik ini masing-masing tokoh ini cukup menarik sih dalam arti ya. Kayak misalkan si Riley Flynn itu yang dari awal itu kita pikir itu dia akan Riley. menjadi Riley, sorry bukan Riley, diralat. Si Riley itu dari awal itu kita di set itu seolah-olah ini dia akan menjadi hero nih sampai akhir nih. Tapi menurut saya ya dia memang hero sebenarnya sih. Karena dalam arti dia itu berkorban kepada saya untuk menunjukkan bahwa ini nih yang terjadi ini kepada si Erin ya. Karena kalau dia itu tidak mengorbankan dirinya, istilahnya, maka nggak akan terungkap nih. Si Erin pun nggak bakal kelabakan segala macam. Dan ini menurut saya ini sesuai dengan judulnya nih. Di pas ini kan kayak di gospel ya, pas di gospel kalau nggak salah ya. Dan saya di gospel itu di awal itu kan disangka itu bahwa si Father Paul ini adalah penyelamat nih istilahnya supaya mau masuk surga. Di sini kan di book 5 kan di book 5 di episode 5 ini kesannya ini ya ini siapa yang percaya sama si Father Paul nih dia akan bisa diselamatkan. Jadi seolah-olah dibuat nih di sini nih ada dua sisi nih, si Father Paul atau si Riley nih. Nah, kalau menurut saya sih emang benar sih si Riley ini emang pahlawan yang sebenarnya sih. Karena kalau tanpa dia kayaknya semuanya nggak akan ketahuan sih kalau itu kalau menurut saya sih. Seperti itu. Kalau enggak mereka nggak akan bakar bomnya dan bisa nyebar ke kota-kota itu loh. Itunya virusnya bisa nyebar ke mainland ya karena kan karena dia udah tahu kan akhirnya udah nggak tahu jalan keluar dibakarin semua kayak udah betul nggak bisa kemana-mana deh satu emang deh sih. Nah sekarang ini kalau dari dan bagusnya dia tuh tokohnya ini ya yang maksudnya ateis gitu dia yang pakai logika semuanya gitu percaya ya ada greater being gitu. Nah Riley ini kan gitu. Menarik juga sih ini ya pembicaraan si Riley sama si fathernya itu antara ateis dan saya yang beragama itu kan cukup TikTok ya. Kalau pas waktu saya itu. sih justru lebih ngena pembicaranya Riley dengan Erin Green gitu. Erin kan juga bisa dikatakan kan taat ya. Betul. Apa namanya agamanya gitu. To be honest episode 4 dan episode 7 setiap kali Riley dan Erin chat aku nangis. Mungkin karena temanya juga nah itu maksudnya kayak ini series itu kayak banyak sektor yang ketohok gitu loh. Satu misalnya kayak memaafkan gitu. Ada satu artikel yang kemarin menurut aku cukup bagus gitu untuk mengulik dari Midnight Mass ini. Konsep utamanya adalah bagaimana manusia itu bisa memaafkan gitu. Itu dibuka di highlight dari adegannya Liza, kemudian Riley juga memaafkan diri sendiri. Terus bapaknya si Ed Flynn, bapaknya Riley memaafkan Riley dan Erin memaafkan ibunya dan kondisinya sekitar dia gitu-gitu. Terus kemudian konsep yang kedua adalah kematian gitu. Itu di highlight dari pembicaraan antara Erin sama Riley dan itu ngena banget. Jadi kayak kematian dilihat dari kacamata orang ateis yang tidak percaya Tuhan dan kematian dilihat dari kacamata orang yang percaya Tuhan. Itu bisa beda-beda tapi at the end of the day semuanya kembali ke dalam satu marwah yang sama yaitu pulang. Aku nangis. Betul. Apalagi kan yang pembicaraan itu kan di episode 4 itu emang ratapan ya di book 4 itu Lamentation itu yang mengenai apa kok tiba-tiba kok janinnya nggak ada. Terus di book 7 itu yang terakhir itu ya saya emang ujung-ujungnya tadi itu memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain dan istilahnya penerimaan. Terus karena si Riley pun akhirnya pun pas dia mau pergi pun dia istilahnya kayak lepas gitu bisa termaafkan dari mimpi buruknya seperti itu sih. Nah kalau Mbak Kla dapatnya apa nih Mbak Kla dari film ini? Sama sih soal memaafkan itu karena waktu siapa sih yang lumpuh itu namanya? Ya ampun lupa. Lisa waktu maafin yang bikin dia lumpuh itu si pemabuk. Sebenarnya ngaruh kan orang itu jadi malah yang dimaafinnya itu malah jadi tambah nyesel gitu karena dimaafin gitu. Kalau terus kita balas dendam orang itu nggak akan sesakit itu gitu. Jadi pembalasan paling besar buat orang yang jahat sama kita tuh kita maafin dia jadi ngerasa bersalahnya double gitu. Itu bagus banget sih. Terus hal lain lagi yaitu sih soal agama ya intinya waktu mamanya Riley ngomong sama si Bev itu
Tuhan juga cinta sama semua orang gitu, nggak cuma sama kamu aja. Itu benar-benar bagus banget, sama orang berdosa sama semua gitu. Jadi semua orang tuh setara di mata Tuhan gitu. Jadi benar-benar nonton itu kayak lagi denger khotbah juga gitu, dari ayat Alkitab ya, dari ucapan-ucapan ngomong-ngomongannya semuanya sih. Keren. Terus sama ya itu tadi konsep toleransi juga ya gitu. Nah ini lucunya si Mike Flanagan ya. Lucunya Mike Flanagan masukin sheriff satu-satunya orang Muslim di pulau itu, dilalah dia jadi sheriff gitu kan, sedikit nganu ya. Minoritas banget. Terus bawa kasus 9/11 dianggap teroris di sana, itu benar-benar bagus isunya. Ya. Terus ya, dan lucunya kayak misalnya dia masuk ke sekolah, ini adalah permasalahan yang sangat real gitu, ada di dunia nyata gitu. Ketika dia masuk sekolah, kemudian anaknya gini deh, misalnya kayak bener sih anaknya ketika Ali Ali merasa ingin mencari jati diri. Betul. Terus kemudian dia ingin masuk ke dalam sesuatu yang membuat dia merasa I belong in here gitu, karena bener kan pertanyaannya Ali gitu. Emang kalau lahir gue memilih untuk memeluk agama A atau memeluk agama B, benar gitu. Orang punya hak untuk memeluk atau memilih agama yang ingin dia ikutin gitu, kepercayaan dia ikutin. Jadi ketika dia tertarik untuk belajar Babel, nggak salah. Tapi karena Hasan merasa bahwa ini adalah kepercayaan yang saya anut adalah kepercayaan yang benar, tapi saya akan tetap bertoleransi dengan agama di sekitar saya, itu juga nggak salah. Jadi kayak masing-masing sebenarnya punya alasannya, tapi at the end of the day memang Befkin yang paling ngeselin sih. emosi Bo. Oke, tadi Mbak Fani ngomongnya agak kalem, agak bijaksana. Tapi kalau ini kayak lupakan si dia dulu lah. Kita ngomongin yang kalem-kalem. Ya betul sih. Dalam arti kan sebagai orang tua kan pasti kan kita berpikir, kita nggak bisa, di satu sisi kita nggak bisa ngelarang, di sisi lain kita ingin anak kita itu sama seperti kita, kepercayaan itu, karena kita merasa nih kita yang sudah menemukan istilahnya apa yang kita anggap benar. Jadi istilahnya lu sebagai anak ya setidaknya itu ikutin dulu lah, ikut orang tua ya. Relate gak tuh Mbak Fani itu dalam arti ya bisa dibilang hal yang benar gak dalam arti sebaiknya ikutin orang tua aja, gimana? Enggak sih. Kalau dalam Islam kan juga disebut ya bahwa anak itu kan titipan. Terus kemudian jadi kita tuh semacam kayak busur, anak kita adalah anak panah. Jadi kita cuma bisa ngasih tahu arahnya kemana, tapi at the end of the day bagaimana anak panah tersebut meluncur, ya sesuai. Enggak sih, harusnya sih kalau misalnya kita adalah busur, kita bisa mengontrol arah anak panah, kemudian kekuatan luncuran dari anak panah tersebut kan. Tapi dalam di kehidupan nyata nggak bisa kayak gitu ya. Contohnya seperti Hasan dan Ali, terus kemudian juga keluarga Flynn gitu, Riley-nya seperti apa, keluar dari keluar dari pulau dengan motivasinya, terus kemudian harus balik dengan membawa excess baggage, juga kita nggak bisa mengontrol. Tapi ya itu, at the end of the day, kalau misalnya semuanya bisa saling memaafkan, saling mengerti, memahami, ya everything's going to be okay sih. Betul. Jadi istilahnya nanti juga istilahnya akan saling mengerti, toleransi istilah antara orang tua dengan anak segala macam ya. Emang ini sih menarik sih. Tapi kan namanya orang tua kan, misalkan saya gitu kan milih agama sesuatu karena saya yakin itu benar. Kayak si Hasan juga kan dia sempat kayak membela agamanya waktu soal kitab suci dan Al-Quran gitu. Jadi pasti bagi dia pengen yang terbaik buat anaknya, bagi dia terbaik itu ya agama pilihan dia gitu. Jadi ya susah, semua orang tua di dunia pasti kayak gitu sih. Pasti ngalamin ya. sih. Susah kalau misalkan ada beda agama, pasti ada rasa gimana gitu. Tapi ya hebatnya sih Hasan akhirnya ngizinin dia buat ke gereja kan. Ya udah lu cobain aja dulu. Bahkan nemenin yang terakhir itu. Dulu kan. Sendiri dulu awalnya. Nah, yang terakhir itu bukan mau nemenin karena dia tahu bakal ada sesuatu kan, dikasih tahu. Makanya dia bawa pistol gitu, ya, takut ada kenapa-napa. Dilalah ada itu deh begituan, ya bagus. Muncul dengan jubah bagus, aku bilangnya apa ya lagi?
Nah, yang justru yang si Bev itu mirip ini ya, teroris kan ya. Pemimpinnya kenapa nggak duluan yang bom bunuh diri gitu, harus nyuruh orangnya duluan. Dia kan ngumpet di belakang. Ngumpet kan lagi pas. Kenapa nggak dia duluan yang minum racun gitu, nyuruh orang lain dulu gitu. Persis. Betul. Memang Bevkin adalah gambaran nyata dari ya mereka itu. Dari otaknya, dari istilah dalangnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka menonton Midnight Mass dan kemudian merasa tertohok, tersindir? Belum tentu. Tidaklah. Nah, iya betul. Ini menarik sih, dalam arti kalau kita lihatin juga banyak faktor nih di sini nih, dalam arti. Tapi yang lucu nih, saya mikir nih, itu kan pasti kan mereka hidup di zaman modern ya. Mereka masa sih nggak ngelihat film vampir ya? Ya kan kayak kita aja mana sangka itu something yang nyata kan. Tahu-tahu terjadi gitu. Mereka juga kaget. Nah, benar sih. Dan itu pinternya itu dibalikinnya itu melalui ayat. Dan istilahnya manusia-manusia melihat malaikat itu akan menjadi takut segala macam. Nah, itu dia tuh. Padahal udah tak ya. Tapi susah juga ya, misalkan kalau saya di sana juga mungkin terkejut juga melihat sesuatu yang kita anggap ini menyeramkan. Tidak biasa, kan? bizarre Tidak biasa. Gitu. Bahkan di sini aja nggak tahu ya apa boneka dianggap ikan duyung yang di waktu itu ditemuin. Ikan pari dianggap anak durhaka, bisa. Udah cuci otak juga kan, sampai disuruh minum racun aja mau gitu semua. Saking udah tercuci otaknya. Itulah paling gampang kalau orang tuh pakai agama. Doktrin ya, baklah doktrin. Dan sebenarnya itu kan kalau pas waktu sakramen itu mereka itu dimasukin darahnya itu, jadi tinggal eksekusinya aja, istilahnya kematian pertama untuk mendapatkan kebangkitan. Jadi mereka itu misalnya emang udah dapat darahnya dari dulu, iya kan? Bener gak? Apa pas yang gimana sih? Maksudnya mereka itu udah dikasih darah tuh, yang pas saat sakramen itu mereka minum itu kan yang dituangin itu kan, benar, jadi tanpa mereka sadar. Erin ya. Nah. Makanya darah itu dites sama dokternya masih ada darah manusia tapi angus gitu, beda sama darah yang udah tercemar itu. Pas dites yang ditaruh di matahari, dia bilang karena mereka udah terkontaminasi kan, tiap minggu minum komuni itu. Kalau gitu boleh bertanya nggak Mbak Kla dan Mas Setiawan? Masih ada sih beberapa pertanyaan yang terkait dengan Midnight Mass yang aku masih bingung. Erin itu nasibnya terakhir itu apakah sama seperti Annie dan Ed yang hidup lagi terus kemudian kebakar sinar matahari, atau ketika dia ketemu vampir atau saat dia sama vampir itu dia emang udah mati tuh? Kayaknya sih harusnya sih dia akan hidup lagi ya dan kebakar sih, cuman kan nggak dikasih lihat ya. Nah, karena berbarengan bagi dia abis itu langsung matahari terbit, jadi nggak ada. Yang tapi ada plot hole juga. Kenapa si pasturnya itu masih bisa kena matahari di awal-awal? Ya nggak sih? Iya benar. Aku juga bingung. Nah itu dia, dalam arti perubahan daripada si pastur agak lama tuh, sama kayak perubahan daripada si kalau mamanya enggak, perubahan dari si pastor Paul itu yang justru yang paling awal, karena dia minum langsung darah dari itunya itu ya, dikasih tuh ya. Nah itu juga agak bingung juga tuh. Nah tapi yang selanjutnya itu kan darah dari makhluknya itu ya. Oh yang selanjutnya nggak minum sih ya, cuma digigit doang ya? Enggak, maksud saya yang selanjutnya itu yang si Riley ngegap itu kan karena makhluknya itu ngasih darah untuk komuni ke semuanya kan ya, bukan hanya ke Paulnya aja kan. Nah itu dia tuh, itu menjadi pertanyaan juga sih Mbak Fani. Maksudnya kenapa si Father Paul itu bisa lebih agak lama nih, dalam arti kena matahari segala macam. Terus yang kedua itu kenapa bisa menjadi kembali muda, sedangkan yang lain enggak. Iya. Dengan cepat. Mildred doang, Mildred jadi muda. Itu berdua. Langsung muda kan? Sama siapa? Kan? Sama ceweknya itu ya? Sama istrinya. Bukan istrinya sih, saya pacar ya dulu. Ya itu langsung muda juga sih. Maksud saya cuma dua itu doang tuh. Nah, saya pikir itu apakah Tapi Annie orang tuanya Riley, si Annie jadi sehat, matanya bener lagi, terus si Ed encoknya hilang gitu. Encoknya hilang.
Nah itu sih emang mereka cuma minum, kalau yang 2 itu digigit langsung kan. Digigit langsung kan makhluknya. Yang langsung jadi muda tuh si Castor sama yang satu lagi kan. Si jadi mudanya. Si Mildred gigit langsung ya? Diambil di episode 7. Ingat diambil gitu kan lagi dia tembak. Enggak. Tapi kan sebelum digigit langsung kan dia kan udah makin lama makin muda tuh. Iya. Maksud saya gitu tuh. Maksud saya kenapa tuh yang lain itu udah minum. Konsistensinya juga bingung aku. Karena dia minum komunis setiap hari kali kan. Karena kan dia datang langsung ke tempatnya itu kan dikasih minum setiap hari lebih banyak kali asupannya mungkin. Oh iya bisa. Nggak jadi suapin kan, sengaja dikasih minum kan. Awak curiga kenapa rajin banget gitu. Berarti bisa. Karena ditambah cinta Mbak Kla. Emangnya kan dia tujuannya kan bagus banget ternyata pengen kesempatan kedua, pengen dua-duanya jadi muda lagi kayak dulu lagi pulang lagi. Semua karena cinta. Nah, apalagi nih pertanyaan apa lagi nih Mbak Fani nih? Itu aja sih kayaknya konsistensi mengenai mekanisme mengenai sistem dan itunya dari vampir gitu-gitu. Apa sih Angel aku nggak berani ngomong vampir takut menghakimi. Nggak taunya beneran jadi Angel ya. Sebenarnya si Mike Flanagan ini sebenarnya kayaknya cuma kamuflase doang yang dia pengen tonjolin, sebenarnya inti ceritanya itu sih sindiran-sindiran tentang kerohanian itu. Agama-agama. Iya. Menarik. Aku jadi ingat, jadi ini aku Midnight Fest kan aku bahas sama temanku ya di kantor, namanya Dinda. Dinda tuh cukup berapi-api lah ketika membicarakan ini gitu. Ada pesan yang ingin dia sampaikan gitu, Mbak tolong dong sampaikan dalam podcast ini gitu. Pesan moral yang dia tangkap dari si serialnya Mike Flanagan itu adalah tidak ada yang lebih mengerikan di dunia ini daripada orang yang buta akan kepercayaannya. Anjay, top lah. Setuju. Itu setuju. Bahkan dalam arti inilah yang saya bingung ini, manusia itu nggak pernah belajar dari istilahnya kepercayaan zaman batu pun, yang zaman batu yang benar-benar menyembah batu, terus muncul agama baru, itu pasti akan melawan tuh. Terus agama baru muncul, agama lebih baru lagi akan menjadi perlawanan, agama lebih baru lagi, paling baru lagi. Sebenarnya karena manusia tuh pengen instan sih. Mereka tuh benar-benar ngarepin mukjizat banget, karena kan pertama kali dari lumpuh udah berobat bertahun-tahun ke sembuh langsung berdiri, dari mukjizat tuh langsung terhipnotis semua pengen instan sebenarnya. Jadi langsung percaya aja, haus mukjizat sih sebenarnya. Seeing is believing ya. Sesuatu yang tidak biasa gitu-gitu ya tiba-tiba akhirnya membuat kita percaya. Waktu itu ada cerita sedikit sih dulu, jadi pernah nonton di YouTube itu ada satu gereja mega di ribuan dan dananya jadi besar banget, cuman gara-gara ngadain penyembuhan orang polio dari duduk jadi berdiri. Ternyata si orang itu udah berapa tahun kemudian ketahuan ternyata artis bayaran gitu. Semudah itu orang ditipu. Jadi emang gampang banget buat ngambil umat ya dengan mukjizat aja gitu. Setuju. Soalnya kalau kita ngomong itu di Amerika itu emang banyak yang kayak gitu tuh, mencari keuntungan, mencari duit itu mengatasnamakan agama, dan itu memang ya bukan hal yang bohong istilahnya Mbak Fani ya, dalam arti seperti kita lihat bukan rahasia umum lah, dan kita udah tahu dalam arti paling gampang itu memang berbalut dengan agama apapun, dalam arti dengan agama apapun itu mereka bisa nih. Betul. Oke, ini menarik nih. Nah, Mbak Fani nih, ada satu hal yang saya agak penasaran nih. Mbak Fani kan yang seperti saya tahu kan non-Kristen ya. Nah, sedangkan film ini nih istilahnya benar-benar kental dengan unsur-unsur istilahnya yang berbau-bau tentang Kristen nih ya. Nah, itu Mbak Fani itu ada kesulitan atau malah ada sesuatu gak nih? Enggak sih, malah penasaran kan tadi Mas Setiawan juga kayak ngomong gitu kalau misalnya judul dari tiap episode ini ternyata ada kayak menggambarkan konsep dari episode itu, jadi terus kayak yang aku tahu kan yang aku ngerti coba revelation nih gitu, karena di episode terakhir terus kayak kesannya semuanya being revelated gitu, cuma yang kayak gospel terus Act of Apostles gitu-gitu aku bingung sih. Mungkin sekalian bisa dijelaskan, dicerahkan supaya aku semakin mengerti gitu esensi dari tiap-tiap episodenya.
Nah, kalau ini sih kalau gimana Mbak Kla? Kalau saya dapat sih misalkan kalau yang misalnya Nggak hafal sih episode 1 apa 2-nya, cuman kalau buku paling yang episode 1 itu Genesis itu kan kejadian tuh yang pertama kejadian kali kisah kejadian itu kitab kejadian itu kan mengenai apa dari penciptaan awal penciptaan sampai ada yang pertama ya. sampai pertama kali dia segala macam itu. Nah, yang kedua itu kan Psalm. Psalm itu mengenai Mazmur nih. Mazmur itu kan kalau kita tahu itu Nyanyian pujian Daud. nyanyi-nyanyian pujian Daud. Nah, jujur nih kalau yang di episode 2 nih saya nggak nangkep nih hubungannya apa karena episode 2 ini merupakan episode yang paling bagi saya itu agak berat ditonton nih karena mungkin alurnya agak lambat kali Mbak ya. Mbak Kla ya. Iya, sempat banyak yang ngantuk kok, waktu aku review ini banyak yang komen di episode 2 ngantuk dan nyerah gitu. Terus aku bilang jangan nyerah, sedikit lagi karena kalau sabar puas ya. Nah, ini saya nggak tahu nih kenapa nih episode 2 ini dinamakan saya Psalm atau Mazmur nih. Apakah saya sempat ngomong ke Mbak Fani apa mungkin lagunya mendayu-dayu jadi membuat kita lebih agak sabar saya sampai isanya ya ngikutin lagunya, alurnya. Ini saya nggak nangkep nih hubungannya dengan judulnya. Kalau nggak salah sih nyambung sama salah satu kayak ayat yang apa sih khotbahnya gitu. Aku lupa, cuman aku ingat ada nyambungnya sih gitu. Oke. Kalau itu bukan dari unsur ceritanya, tapi kemungkinan dari judulnya. Nah, dari khotbahnya. Nah, yang ketiga kan proverb atau amsal. Amsal itu tentang kata-kata bijaksana. Di sini ini mungkin di episode ini kan banyakkan ngomong tentang istilahnya ceramah ya, masukan untuk apa. Terus bahkan yang sampai terakhir pun si Laisa itu pas waktu istilahnya mengampuni orang yang membuat dia lumpuh, dia pun akhirnya itu memakai salah satu ayat daripada si Amsal ini. Nah, kalau Mbak Kla dapatnya apa nih kalau di episode 3 nih, Proverb? Gokil ya. Sebenarnya bingung juga ya, agak-agak nyambung ini nggak ngerti, belum terlalu nangkep sih. Belum terlalu nangkep ya. Itu sih kalau ini saya nangkep nih, nggak tahu nih kalau ini cocologi apa enggak nih ya. Terus yang keempat itu kan lamentation itu ratapan. Nah, ini kan kita tahu nih tadi itu di episode 4 memang yang paling mungkin yang paling sedih kali. Kesedihan kehilangannya Erin ya. Betul, yang anaknya tiba-tiba nggak ada seperti itu. Terus habis itu kan dia dan cerita dia lagi kecil itu sedih banget ya. Yang dia sama mamahnya itu yang dibilang dia tuh beban segala macam itu sampai mamahnya nulis ayat kitab ratapan ya nggak salah. Orang lain kalau misalkan ngerajut ayat kan pasti ada kayak quote-quote yang bagus, tapi mamahnya tuh malah quote ratapan yang isinya sedih gitu. Nah, itu dia. Depresi ya. Justru kan yang di keempat itu kan emang suasana itu agak lebih depres ya. Bahkan yang tadi itu Mbak Fani bilang itu ngomong yang si Erin ngomong sama si Riley pun ya mengenai itu agak-agak seperti itu sih. Nah, kalau yang kelima itu ini yang menarik sih sebenarnya yang kelima nih mengenai gospel. Gospel itu kan Injil nih, inti-intinya Injil nih. Di sini sebenarnya ini yang di episode kelima ini ingin menampilkan apakah si Father Paul ini adalah penyelamat, istilah juru selamat kita ngomongnya, yang dimana apakah si yang disangka istilahnya oleh orang-orang sana itu ini merupakan juru selamat nih yang dia mati kemudian bangkit istilahnya kan seperti itu. Ternyata yang tadi saya bilang itu justru kalau saya dalam pikiran saya ini yang menjadi tanda kutip juru selamat itu diwakilkan digambarkan oleh si Riley nih. Dia dengan sadar istilahnya mengorbankan dirinya untuk orang lain selamat nih, penduduk pulau nih. Ini kalau yang saya tangkap nih, tanpa ada maksud apapun. Bayangin itu dia tahu kalau dia kena matahari ya mati ya udah nggak ada istilahnya mati nggak bakal hidup lagi. Nah itu dia tuh. Sedangkan tadi itu mungkin si fathernya itu kita nggak tahu nih motivasinya itu kan pas dia jadi istilahnya meninggal itu pun dia ketakutan dan akhirnya itu dia mengambil keputusan untuk minum darahnya kan, darah daripada si vampir, berbeda dengan yang anaknya ya, yang terakhir tuh ya, yang anaknya itu menolak, dia muntahin darahnya tuh, si Sarah ya, yang dokter itu dia itu menolak. Nah ini nih kalau dari gospel sih saya dapetnya itu sih Mbak Kla sih. Nah terus berikutnya itu kalau book 6 itu Act of Apostle itu kisah para rasul itu, jadi di sini nih di episode 6 ini kita melihat itu
Jadi sudah mulai memisah-misahkan nih antara para pengikut yang ini atau si Erin itu mencari istilahnya yang mau diselamatkan nih, dalam arti kan jadi akhirnya itu malah terbentuk istilahnya tanda kutip itu pengikut-pengikut atau yang diibaratkan sebagai rasul-rasul dari si Father Paul-nya. Kan Father Paul kan dianggap kan juru selamat kan oleh mereka nih yang percaya pada dia nih. Seperti itu sih. Dan di book 6 ini kelihatan nih mulai ada pembentukan itu. Nah, book 7 Revelation itu tentang kitab Wahyu. Nah, akhir zaman nih Wahyu. Iya udah. Wow. Kitab Wahyu itu tentang literally sih episode 7 mempertunjukkan itu sih akhir dari semuanya. Akhir zaman ya, kiamat sih. Oke, nah jadi maksudnya kalau kita lihat kan kayak gitu tuh yang di book 7 itu Revelation nanti akhirnya itu kan dikasih lihat tuh. Dan nanti mana yang palsu, mana istilahnya yang kebenaran akan terungkap dengan sendiri. Itu sih Mbak, kalau yang saya dapat itu hubungannya itu sih. Semoga sih bukan cocokologi ya Mbak Kla ya. Tapi yang aku tangkap sih sebagai non-Christian gitu dengan adanya maksudnya judul terus kemudian esensi dari film sih ada korelasinya gitu. Itu sih yang bikin wow, ternyata very very surprisingly deep gitu kan tiap episode gitu. Dan itu pun justru saya setelah habis baru saya lihat ini sebenarnya judulnya apa sih, istilahnya apakah ada judul-judulnya gak sih, ternyata itu ada. Oh oke, kalau gitu bener feel-nya dapetnya sama sih. Semoga sih bukan yang cocokologi ya. Nah kalau istilahnya kalau dari kalian nih yang paling istilahnya berkesan adegan yang mana nih kalau Mbak Kla? Endingnya sih lagi pas rakyatnya semua nyanyi lagu rohani ya, terus Hasannya sholat itu, terus aduh kena hati, benar-benar adem banget sampai. Dan bagusnya itu dia nggak lihat anaknya angus dulu kan, tapi dia nggak ada, jatuh dulu baru anaknya nggak ada, terus puji-pujian, terus udah benar-benar bagus. Itu benar-benar terbaik lah. Klimaks banget gitu endingnya. Betul, merinding saya. Betul sih. Soalnya nanti memang salah satu kesengsaraan paling dalam adalah bila orang tua melihat anaknya mati duluan ya. Seperti itu kan itu. Dan yang ini yang saya suka juga si Hasannya itu istilahnya dia tahu nih dalam arti dia nggak akan selamat karena dia tahu dia ketembak segala macam, tapi dia istilahnya masih mau mengajak istilahnya sholat sama anaknya loh, berdua loh, dan dia tahu itu maksudnya adalah waktu-waktu momen terakhir mereka loh. Dia tahu bahwa dua-duanya pasti nggak ada selamat. Jadi istilahnya bukannya nyari-nyari, aduh gimana nih kita harus gimana, bukannya nyari kabur apa gimana, tapi istilahnya ya itulah, dalam arti kembali kepada sang pencipta itu memang adalah istilahnya mungkin itu kali intinya. Nah Mbak Fani gimana? Ironisnya justru orang yang itu yang merasa lebih holy daripada lainnya gitu, si Bev yang ketika di akhir-akhir hidupnya justru dia yang menolak untuk mati gitu, takut gitu kan. Jadi kayak yang lain satu pulau semuanya tuh pasrah gitu, satu pulau ya udahlah gitu, ingin pulang gitu kembali kepada Yang Maha Kuasa, tapi dia doang justru yang nggak mau. Kayak wah, ironis sekali gitu. Tolong yang merasa tertohok, merasa tersindir, cukup deh film ini, siapa tahu Anda semuanya terbuka mata hatinya. Loh, kok jadi emosi? Oke, yang berkesan buat aku justru yaitu again adegan pembicaraan dialog antara Erin dengan Riley. Itu chemistry-nya dapet, terus kemudian nggak pakai diksi atau nggak pakai kata-kata yang menye-menye gitu, tapi dalam. Terus udah deh aku banjir. Udah episode 4 dan 7 bolak-balik aku banjir. Emang bener sih, ini pinter sih, nanti bagaimana mendeliver pembicaraan, isi dari pembicaraannya itu dengan istilahnya nggak usah yang istilahnya dibunga-bungain kata-katanya, tapi seperti seolah-olah ini ya pembicaraan hati ke hati, dan itulah yang kayak agak yang lebih jelep ya Mbak Fani ya. Tulus gitu ya, mereka tuh ya tulus karena terasa real gitu, terasa dekat, proximity-nya dekat sama kita. Menarik. Nah, bicara mengenai ending nih, puas gak kalian endingnya? Nah, kalau Mbak Fani dulu deh. Banget, aku suka bittersweet.
kayak gini tepat sih buat mengakhiri serial Midnight Mass. Kalau Mbak Kla? Tadi udah bilang terbaik endingnya. Terbaik ya, nggak perlu Bahkan saya. ya si Squid Game yang lagi hype juga kalah lah sama ini di hatiku. Endingnya. Jadi Semuanya keseluruhannya. pengorbanan Setelah 2 sampai episode habis ya. ini. Pengorbanan Iya. 2 episode pertama itu terbayarkan ya. Sampai ke episode 7 Tapi ya. sebenarnya kalau dipikir-pikir episode awal itu benar-benar ngebangun karakter setiap orangnya banget sih. Dari banyak dialog bagus kalau kita perhatiin pelan-pelan sih. Betul. Nah justru itu ini kayaknya harus Sama pelajaran di-watch. juga kali itu kan sekalian gitu. Maksudnya dengan kesabaran kita akan mendapatkan akhir yang manis kok, anjay. Bisa aja nih Man. Tapi benar sih itu mungkin harus rewatch lagi nih episode 1 episode 2 ini supaya kita tahu nih apa nih pesan episode 1 2 nih. Nggak mungkin istilahnya cuma buat bosan-bosanin doang, tapi pasti itu ada sesuatu tertentu nih ritmenya seperti itu. Detail yang miss gitu ya. Oke. Dan yang pasti ini vampirnya pasti mati ya. Setuju gak? Harusnya sih kalau ngelihat bagaimana kondisi Liza sih kayaknya mati sih. Oh iya. Karena di situ sih di ya poinnya itu di memang si Lisanya itu udah menjadi kembali ke asalnya dan itu jadi kita udah tahu ya si sayap robek-robek itu udah tidak ada. Jadi semoga nggak ada season 2 ya karena cukup lah. Kayaknya sengaja dibikin hidup ya supaya tahu kita bisa nebak endingnya. Bener. Nah saya bingung nih kenapa dua orang itu apakah mewakili Iya betul generasi muda lah. Kenapa generasi muda gitu. Tapi ya udahlah ya. Maksudnya kita melihat Liza dan Warren kan dua karakter yang nggak ada masalah sih pada intinya gitu. Dua-duanya juga baik, nggak ada dosa-dosa yang terlalu berat gitu. Jadi kayak monggo silakan teruskan hidup kalian. Iya, dan mereka itu emang dalam arti dari awal itu memang berteman sih ya. Dari awal itu memang mereka kan udah berteman, jadi istilahnya ya saling suka malah. Oke. Nah, kira-kira ada tambahan apa yang ingin kalian sampaikan nih, Mbak Kla? Sama ini sih sayangnya translatornya jadi beberapa ayat Alkitab itu harusnya dia ngambil dari Google blog comot gitu ayat, tapi dia nggak, dia terjemahin itu, jadi ada beberapa arti yang sebenarnya agak aneh gitu dibacanya, tapi ya sebenarnya nggak terlalu ngaruh, cuman sayang aja gitu. Itu satu. Terus yang kedua itu tadi agama itu benar-benar bisa bikin racun banget gitu. Itu satu pulau aja yang orang sedikit bisa hancur lebur, bahkan satu negara pun kan bisa hancur cuma gara-gara kayak gitu sih. Iya, betul juga sih. Itu satu pulau tuh cuman hidup dua doang ya, kalau dipikir ya. Nggak ada yang hidup sama sekali itu gara-gara ya racun lah istilahnya. Nah, kalau dari Mbak Fani, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi? Atau pesan-pesan? Tonton aja. Pesan-pesan tonton aja. Nah, bersama kita membenci Beverly Hills. Aduh, ampun. Oke. Ini seru nih kita ngomongin sebuah film atau sebuah miniseri ini yang memang gak disangka-sangka nih. Walaupun dari posternya sih pas pertama kali lihat nih memang salah satu daya tarik yang saya tertarik untuk menonton ini adalah saya melihat posternya ini wah gila nih, ini pasti gahar banget nih. Ternyata ya nggak salah dan memang butuh kesabaran untuk episode 1, episode 2, tapi saya sarankan itu memang harus ditahan-tahanin dan misalnya diperhatikan aja, mungkin ada clue-clue kecil tuh di sana tuh seperti itu. Tapi nanti setelah episode 3 itu pasti maraton deh misalnya. Keinginan maraton itu gila lah. Oke. Itu saya ngabisin episode 1 itu 1 hari, episode yang kedua 2 hari, tapi episode ketiga sampai ke-7 itu saya dorong langsung tuh itu benar-benar parah sih, parah. Oke. Nih Mbak Fani, Mbak Kla, terima kasih banyak nih untuk ngobrol-ngobrol santai ini di sini. Semoga lain kali ini kita bisa bahas-bahas serial ataupun film-film lainnya yang tentunya menarik dan berbeda. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. See you.